Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 4 SD, bertemu lagi kita pada video Ibu kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan latihan tentang pohon faktor, kemudian menentukan faktor prima, dan juga akan kita bahas tentang faktorisasi prima dari suatu bilangan. Baik, anak-anak Ibu, semua itu sudah Ibu berikan pada video-video sebelumnya. Bagi anak-anak Ibu yang masih kurang paham, silahkan anak-anak melihat video Ibu sebelumnya. Baik anak-anak, pada video kali ini kita lihat kita mengerjakan latihan. Yang pertama, kita mengerjakan latihan seperti soal berikut. Soalnya adalah, buatlah pohon faktor dari bilangan-bilangan berikut, kemudian tentukanlah faktor prima dan faktorisasi prima dari bilangan tersebut. Jadi, ada 3 pekerjaan kita yang disuruh dari soal ini. Yang pertama, menentukan pohon faktor. Kemudian, yang kita tentukan lagi adalah faktor prima. Dan terakhir, yang kita cari adalah faktorisasi prima. Oke, ada 3 perintah di dalam soal ini. Baik, anak-anak, coba memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Oke, kita mulai dari angka yang mudah terlebih dahulu. Baik, kita lihat soal nomor 1. Buatlah pohon faktor dari bilangan berikut, kemudian tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari bilangan tersebut. Yang pertama, kita lihat adalah angka 26. Nah, dia menyuruh kita membuat pohon faktor. Baik, kita buat pohon faktor dari 26. Nah, cara membuat pohon faktor ini, anak-anak perhatikan angka di belakangnya. Semuanya sudah Ibu terangkan pada video sebelumnya. Kita perhatikan angka di belakangnya. Apabila angka di belakangnya adalah angka 0 atau bilangan genap, berarti bilangan tersebut bisa kita bagi dengan 2. Nah, sekarang anak-anak perhatikan angka di belakang dari 26 atau angka satuannya. Angka satuannya adalah 6. 6 adalah bilangan genap. Nah, seandainya dia bilangan genap, berarti dia bisa kita bagi dengan 2. Maka kita coba membagi dengan 2. 26 bagi 2 adalah 13. Nah, coba anak-anak perhatikan. 13 apakah masih bisa kita bagi lagi? Nah, ternyata 13 adalah salah satu dari bilangan prima. Maka sampai di sini saja kerjanya untuk angka 26 ini, yaitu 2 dan 13. Pada pohon faktor, angka yang di ujung garis ini kita lingkari. Nah, itu menandakan adalah itu adalah faktor prima. Nah, baik. Dari sini kita bisa menentukan faktor prima dari 26. Berarti faktor prima dari 26 adalah 2 dan 13. 2 dan 13. Sekarang kita tentukan lagi. Yang kedua, pohon faktor sudah selesai. Kemudian kita tentukan faktor prima. Kemudian kita tentukan lagi faktorisasi prima. Nah, bagaimana menentukan faktorisasi prima? Nah, anak-anak sudah Ibu beritahu kemarin bahwa faktorisasi prima itu adalah penulisan bilangan dalam bentuk perkalian
semua faktor primanya. Jadi ditulis dalam bentuk perkalian. Berarti faktorisasi prima dari 26 adalah 2 kali 13. Nah, inilah jawabannya untuk soal nomor 1. Pohon faktornya ini, faktor primanya adalah 2 dan 13. Kemudian faktorisasi primanya adalah 2 kali 13. Anak-anak bisa membedakan faktor prima dan faktorisasi prima? Bisa ya. Faktor primanya kita cuma 2 dan 13. Sedangkan faktorisasi primanya adalah 2 kali 13. Baik, kita coba soal selanjutnya. Soal nomor 2 adalah 27. 27 kita buat pohon faktornya. Nah, kita lihat pohon faktor dari 27. Untuk menjawabnya, kita perhatikan angka di belakang atau angka satuannya. Angka satuannya adalah 7, ya kan? Berarti 7 bukan bilangan genap dan bukan 0. Nah, berarti kalau ini 27 ini tidak bisa kita bagi 2. Nah, kita coba apakah dia bisa dibagi 3. Nah, Ibu kemarin kalau nggak salah sudah juga menerangkan atau memberikan triknya bagaimana suatu bilangan bisa dibagi 3, habis dibagi 3. Caranya yaitu kita jumlahkan 2 ditambah 7. 2 tambah 7 sama dengan 9. Nah, yang 9, angka 9 itu bisa dibagi 3. Apabila habis dibagi 3, maka bilangan tersebut dapat dibagi 3. Ibu ulang kembali, 2 tambah 7 sama dengan 9. 9 bagi 3 bisa. Nah, berarti 27 ini juga habis dibagi 3. Jadi 27 bagi 3 adalah 9. 3 kali 9, 27. Nah, kemudian 9 ini juga bisa kita bagi lagi menjadi 3 kali 3. Nah, berarti kita lingkar ini terlebih dahulu. Nah, kita bisa menentukan faktor primanya. Faktor prima dari 27 adalah, nih lihat, 3, 3, 3. Tidak sebutkan semuanya, cukup satu saja. Berarti faktor prima dari 27 adalah 3. Sedangkan faktorisasi primanya adalah, nah ingat kembali, faktorisasi prima adalah penulisan bilangan dalam bentuk perkalian semua faktor primanya. Kalau faktor prima cuman satu, karena dia satu macam atau satu jenis, 3 aja, satu angka, cukup satu aja dibuatkan. Nah, berarti kalau faktorisasi prima kita tuliskan semuanya. Penulisan bilangan dalam bentuk perkalian katanya kan, semua faktor primanya. Berarti 3 kali 3 kali 3. Nah, ini bisa kita singkat menjadi 3-nya ada 3 buah, berarti 3 pangkat 3. Jadi faktorisasi prima dari 27 adalah 3 pangkat 3. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah tentukan faktorisasi prima, pohon faktor, faktor prima dan faktorisasi prima dari 33. Nah, kita lihat pertama, tentukan pohon faktornya. Kita buat pohon faktor 33. Ini udah jelas. Ini bagi 3. 33 bagi 3. 3 bagi 3, 1. 11. 11 sudah tidak bisa kita bagi lagi karena dia adalah bilangan prima. Maka dari sini kita tahu faktor primanya dari 33 adalah 3 dan
11. Sedangkan faktorisasinya, faktorisasi primanya adalah 3 kali 11. Sejauh ini anak-anak paham? Bisa mengerti? Nah, sekali lagi Ibu bilang, kalau seandainya ada anak-anak yang kurang paham atau kurang mengerti, silahkan dibuat komentar atau komen di bawah menanyakan. Mudah-mudahan kalau Ibu bisa menjawab, insya Allah akan Ibu jawab. Baik anak-anak, kita lanjutkan soal kita yang keempat. Tentukan pohon faktor, faktor prima, dan faktorisasi prima dari bilangan 45. Baik, kita buat pohon faktor terlebih dahulu. Pohon faktor dari 45. Nah, perhatikan angka di belakang. Angka di belakang atau angka satuannya adalah 5. Berarti 45 bisa dibagi 5. Ya, kita bagi 5. 45 bagi 5 sama dengan 9. Nah, 9 dapat dibagi 3. 3 kali 3. Maka bisa kita tentukan faktor primanya. Faktor prima dari 45 adalah dimulai dari angka kecil ya anak-anak. Nah, 3 ada 2, cukup kita tulis 1. Berarti 3 dan 5. Nah, sekarang kita tentukan lagi faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima kita buat semua faktor prima ini kita buat dalam bentuk perkalian, ya kan? 3 dimulai dari angka kecil ya, 3 kali 3 semuanya. 3 kali 3 kali 5. Nah, bisa kita sederhanakan menjadi 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 kali 5. Itu faktor prima dari 45. Nah, semua ini kita bertujuan memperdalam atau memahami lebih dalam tentang faktorisasi prima ini, bertujuan untuk membawa anak-anak nanti ke pelajaran selanjutnya, yaitu KPK dan FPB. Jadi Ibu berharap sekali semoga anak-anak benar-benar paham mana itu faktor prima, mana itu faktorisasi prima. Terutama faktorisasi prima ini nanti akan kita pakai dalam pelajaran selanjutnya, yaitu KPK dan FPB. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah 48. Kita lihat pohon faktor dari 48. Ya, 48 kita lihat satuan merupakan angka 8 atau bilangan genap. Berarti kita bagi 2. Bisa dibagi 2. Berarti bagi 2, 4 bagi 2, 2, 8 bagi 2, 4. Ya. Kemudian kita lihat lagi satuan dari 24 adalah 4. Berarti dia bisa lagi dibagi dengan 2. Berarti 2 dibagi 2, 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Jadi 12. Nah, ini bilangan genap lagi, kita bagi 2 lagi. 2 kali 6. 12 bagi 2, 6. Nah, kemudian 6 bilangan bulat lagi. Nah, bilangan bulat berarti masih bisa dibagi 2. 6 bagi 2 adalah 3. Nah, inilah pohon faktor dari 48. Jadi, kita tentukan faktor prima dari 48 adalah, nih kita lihat di sini ada 2-nya, 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan hanya 1 saja. Berarti faktor primanya adalah 2 dan 3. Bisa ya anak-anak? Nah, sekarang kita lihat faktorisasi primanya. Nah,
Ini baru kita tulis semuanya. Kita mulai dari angka yang kecil terlebih dahulu, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Angka 2-nya ada 4 buah. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4 kali 3. Jadi faktorisasi prima dari 48 adalah 2 pangkat 4 kali 3. Mudah-mudahan anak-anak ibu mengerti. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6, tentukan pohon faktor, faktor prima, dan faktorisasi prima dari 50. Oke, kita buat pohon faktor dari 50. Nah, di belakang atau satuannya adalah angka 0, berarti dia bisa dibagi 2. 50 bagi 2 adalah 25. Kemudian kita lihat angka 25. 25 angka di belakangnya adalah 5, berarti bisa dibagi 5. Bagi 5, 25 bagi 5 sama dengan 5. Nah, berarti sudah tidak ada lagi pembagi karena semua sudah merupakan bilangan prima. Maka faktor prima dari 50 adalah nih 2. 5-nya ada 2. Cukup kita tulis 1. Berarti dan 5. Nah, kita tentukan sekarang faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima semua kita tuliskan faktornya. 2 kali 5 kali 5. Nah, berarti kita lihat 5 ada 2, maka kita 2-nya ada 1, 2 kali 5 pangkat 2. Nah, inilah faktorisasi prima dari 50. Baik anak-anak, kita lanjutkan soal ke nomor 7. Nah, Ibu sengaja mengambilkan lagi soal yang tadi supaya kalian ingat apa yang diperintahkan oleh soal. Kita lihat soal nomor 7. Tentukanlah pohon faktor dari bilangan ini, kemudian tentukan faktor prima dan faktorisasi primanya. Kita lihat soal nomor 7 adalah 70. Baik, kita kerjakan pohon faktor terlebih dahulu. 70. Nah, ada satuannya adalah 0, berarti bisa dibagi 2. 7 bagi 2, 3. Ya. 3 kali 2, 6, sisa 1 ya kan? 1 tambah 1 dengan 0 berarti 10. 10 bagi 2, 5. Berarti 70 bagi 2 adalah 35. Nah, anak-anak lihat di belakang satuannya adalah 5, berarti dia bisa dibagi 5. 35 bagi 5 adalah 7. Nah, 2, 5, dan 7 adalah bilangan prima. Maka pohon faktornya seperti ini. Nah, dari pohon faktor ini kita bisa menentukan faktor prima dari 70. Berapa faktor prima dari 70? Adalah, nih semuanya beda ya, 2, 5, dan 7. Faktor prima dari 70 adalah 2, 5, dan 7. Nah, faktorisasinya? Faktorisasi primanya adalah, kita mulai dari angka kecil kembali, 2 kali 5 kali 7. Tidak ada yang bisa disederhanakan. Nah, inilah faktorisasi prima. Soal kita nomor 7. Baik anak-anak, kita lanjutkan soal kita yang ke-8. Soal kita yang ke-8 adalah
menentukan pohon faktor, faktor prima, dan faktorisasi prima dari 84. Baik, kita tentukan dulu pohon faktor dari 84. Kita lihat satuan dari 84 adalah 4. Ini adalah bilangan genap, maka kita berarti bisa dibagi 2. Kita bagi 2. 8 bagi 2 adalah 4, 4 bagi 2 adalah 2. Jadi 84 bagi 2 adalah 42. Nah, kita lihat kembali satuannya. Satuannya juga bilangan genap. Berarti kita bagi 2 kembali. 4 bagi 2 adalah 2, 2 bagi 2 adalah 1. Nah, kita lihat 21. Kira-kira kita bagi berapa ya? Nah, kita kembali lagi. Ini 21, angka di belakangnya ada bilangan ganjil. Nggak mungkin lagi kita bagi dengan 2. Maka kita kira-kira bisa bagi 3 nggak ya? Nah, kita hitung. 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 berarti bisa dibagi 3. Berarti 21 bisa kita bagi 3. 21 bagi 3 adalah berapa anak-anak? Oke, adalah 7. Maka faktor prima dari 84 adalah faktor prima dari 84 adalah nih, ada duanya ada 2. Cukup kita tulis 1 saja. Faktor prima dari 84 adalah 2, kemudian 3, kemudian 7. Jadi 2, 3, dan 7. Kita tentukan lagi faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 84 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 7. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu 2 pangkat 2 buah ya, 2-nya 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Nah, inilah faktorisasi prima dari 84. Baik anak-anak, kita lanjut soal nomor 9. Soal nomor 9, kita menentukan pohon faktor dari faktor prima dan faktorisasi prima dari 95. Oke, kita lihat pohon faktornya 95. Nah, 95 kita lihat satuannya adalah 5. Berarti dia bisa dibagi 5. 5 kali berapa 95? Nah, setelah kita cari hasilnya adalah 19. Nah, anak-anak perhatikan di sini, angka 19 adalah juga angka prima, bilangan prima maksudnya. Nah, berarti faktor primanya adalah 5 dan 19. Faktor prima dari 95 adalah 5 dan 19. Sedangkan faktorisasi prima adalah 5 kali 19. Baik anak, kita masuk ke soal terakhir, yaitu 125. Soal nomor 10 yaitu 125. Kita buat pohon faktor dari 125. Nah, kita lihat satuannya kembali. Satuannya adalah 5. Berarti 125 bisa kita bagi 5. 125 bagi 5, kalau anak-anak mencarinya, itu akan dapatnya adalah 25. Nah, lihat satuannya kembali, satuannya 5. Berarti ini juga bisa dibagi 5. 25 bagi 5 adalah 5.
Nah, berarti faktor prima dari 125 adalah 5. Ya, ada 5-nya ada 3. Cukup kita tuliskan 1 saja. Faktor primanya hanya 5. Sementara faktorisasi primanya baru kita tulis semuanya. 5 kali 5 kali 5. Berarti sama dengan 5 pangkat 3 karena 3 buah. 5 pangkat 3. Nah, sejauh ini anak-anak ibu bisa mengerti kan ya? Nah, mudah-mudahan setelah mengerjakan latihan ini, anak-anak bisa membedakan faktor prima dengan faktorisasi prima. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang KPK. Karena KPK ini sangat erat kaitannya dengan pohon faktor dan faktorisasi prima ini. Maka ibu berharap kalian semua memahami ini supaya mudah mempelajari KPK ke depannya. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita pada video kali ini. Jangan lupa ibu minta kalian subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman kalian yang lain supaya kita sama-sama berbagi ilmu. Baik anak-anak semuanya, ibu ucapkan selamat belajar. Semoga anak-anak ibu bisa menjadi anak yang lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.